kami siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengangkat guru honor yang tidak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen, teman-teman ya, rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara. Dan di video kali ini admin akan bagikan informasi terkait rapat koordinasi dan juga terkait jadwal fix pengumuman hasil seleksi P3K yang telah disampaikan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara yang telah menyampaikan melalui media sosialnya beberapa jam yang lalu. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama di sini admin akan kembali memperlihatkan kepada rekan-rekan semua bahwa di tanggal 30 November yang lalu telah dilakukan rapat koordinasi ya. Nah, di sini jelas sekali perihalnya undangan rapat koordinasi. Nah, ini mengundang beberapa kanrek juga teman-teman ya. Dan ini dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 9 Desember. Dalam artian ini sudah terlaksana. Ini sudah terlaksana teman-teman ya. Bahkan videonya sudah juga kita share melalui channel ini. Oke, selanjutnya pada tanggal 5 Desember ada lagi undangan rapat koordinasi. Nah, ini ya mengundang juga beberapa kanrek. Ini dari BKN Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, yang mana diselenggarakan dari hari Minggu sampai Rabu, atau 10 sampai 13 Desember, teman-teman ya. Oke, dan ini sudah berakhir kemarin. Sudah berakhir kemarin di hari Rabu. Oke. Nah, terkait rapat yang dilakukan oleh Kemendikbud, nah di sini kita lagi mendapatkan informasi adanya undangan rapat kegiatan ya. Jadi ini beda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya perihalnya adalah undangan rapat koordinasi, nah di sini admin lihat perihalnya agak panjang, yaitu undangan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi data seleksi ASN jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Yang terhormat pimpinan instansi atau lembaga. Nah, di sebenarnya ada lampirannya teman-teman ya. Namun kita hanya mendapatkan potongan suratnya. Ini dimulainya dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu 14 sampai 16 Desember. Nah, teman-teman ya, tapi teman-teman jangan dulu mengatakan bahwa pengumuman P3K ditunda. Teman-teman ya, karena di sini adalah undangan koordinasi dan sinkronisasi data seleksi ASN. Nah, teman-teman ya, belum tentu. Oke. Nah, di sini kita lihat ini tempatnya di Hotel Red Top dan Convention Center. Nah, jadi di hari ini itu dimulainya di Hotel Red Top dan Convention Center Jalan Pecenongan nomor 72 sekian ya daerahnya. Oke, jadi ini adalah undangan yang terakhir yang telah kita dapatkan dan ini adalah masa rapatnya dari tanggal 14 sampai 16 Desember. Nah, di sebelah kanan sini, nah teman-teman lihat admin juga akan perlihatkan bahwa di sini dari Provinsi Maluku Utara seorang peserta dengan nilai yang sangat kecil yaitu 268. Atau mungkin teman-teman bisa lihat di sini karena tampilannya agak kecil ya. Jadi di sini admin perbesar. Nilainya 268 dan dia menjadi peringkat pertama dari total peserta yang ada yang telah memperebutkan 3 formasi yang tersedia. Nah, ini statusnya PR1L, PR1L dan PR2L ya. Yang lainnya itu PR2, PR2, PR2 alias mereka itu hanya lulus namun tidak kebagian daripada formasi. Nah, pesan yang admin sampaikan di sini bahwa teman-teman yang nilainya kecil jangan berkecil hati karena kita bisa lihat di sini nilai 268, 226 dan ada yang nilainya 355 ini untuk non ASN ya. Nah, ini masih terkalahkan oleh yang P2. Jadi PR1 ini P2, P2 dan P3. Nah, selanjutnya oke.
Admin juga di sini akan bagikan informasi dari Aceh Timur, teman-teman ya. Nah, ini dari Aceh Timur, bahwa di Aceh Timur itu ada pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi calon P3K jabatan fungsional guru. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk Aceh belum tentu diumumkan hasil seleksinya pada tanggal 15. Belum tentu. Kenapa? Karena ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor 649 sekian ya tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Dan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 298 M 2023 tentang pedoman pelaksanaan daripada SKTT. Nah, di sini untuk SKTT-nya jelas sekali bahwa bobotnya itu atau nilainya ya yang diambil secara kumulatif adalah 30%. Dan ini dikeluarkan di Aceh Timur pada tanggal 30 November, teman-teman ya. Nah, selanjutnya terkait dengan rapat koordinasi yang berjalan di hari ini, nah kita mendapatkan informasi atau bocoran bahwa nah ini teman-teman ya, selama di sekolah Bapak Ibu, nah ini ya, selama di sekolah Bapak Ibu membutuhkan guru atau tidak kelebihan guru, maka penempatannya di sekolah induk. Artinya jika teman-teman lolos di situ dan tidak mengakibatkan adanya kelebihan guru, nah, maka teman-teman tetap ditempatkan di sekolah induknya. Selanjutnya, selama di daerah Bapak Ibu jabatan yang dilamar P1, P2, P3 masih bisa. Nah ini, masih bisa dilamar oleh P4, berarti P1, P2, dan P3 tersebut ke bagian formasi atau penempatan. Karena di sini dikatakan bahwa pesannya teman-teman ya, bahwa tidak mungkin P4 ini bisa masuk menjadi pesaing atau mendaftar di lokasi tersebut ya, di instansi tersebut. Tidak mungkin dia bisa mendaftar jika tidak ada sisa formasi dari P1, P2, dan P3. Dan Kemendikbud juga sudah menjelaskan tentang urutan daripada prioritas penempatannya, yaitu mana diurut dari P1 dulu, setelah ada sisa formasi baru dilanjut ke P2, P3, dan yang terakhir itu adalah P4. Nah, jadi berarti P1, P2, P3 ke bagian formasi atau penempatan. Tidak usah sibuk nanya jam liner, anjap atau analisis jabatan, dan kebutuhan guru ada di dapodik sekolah masing-masing. Dan pasti Bapak Ibu mengetahui hal itu. Terima kasih, semoga lulus. Nah, ini ya, M. Ngadi. Nah, jadi ini ada bocoran terkait penempatannya, yaitu selama tidak kelebihan guru maka tetap di sekolah induk. Dan selanjutnya, selagi ada P4 yang mendaftar di instansi Bapak Ibu, berarti P1, P2, P3 akan ke bagian formasi atau penempatan dengan catatan sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, karena kita itu akan dilinarkan dengan kualifikasi pendidikan kita dan formasi yang dilamar. Karena tidak mungkin kalau misalnya PAI akan dilinarkan ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Sekalipun P3, tapi kalau dia bahasa Inggris sedangkan ada formasi PAI, ya tidak mungkin dia ke sana karena tidak linear. Teman-teman ya, itu tidak linear. Oke, selanjutnya kita melihat di sini ada informasi juga dari BKPSDM ya, dari Kota Bogor, bahwa pengumuman hasil ujian seleksi kompetensi paling lambat 15 Desember 2023. Para pelamar dapat memantau info pada website resmi penerimaan P3K pemerintah Kota Bogor pada laman. Nah, ini linknya teman-teman ya, bkpsdm.kotabogor.go.id. Nah, di sini untuk pemerintah Kota Bogor tidak menyebutkan bahwa yang 15 Desember itu apakah hanya kesehatan, apakah hanya teknis atau guru. Di sini tidak disebutkan, namun hanya dikatakan bahwa pengumuman hasil ujiannya itu di 15 Desember. Jadi kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa 15 Desember adalah pengumuman untuk seluruh pelaksanaan seleksi P3K yang ada di Kota Bogor. Nah, selanjutnya di sini
Juga terkait ketentuan yang diberi nilai afirmasi seperti apa. Nah, ini ada pertanyaannya. Nah, ini ada jawaban dari BKPSDM Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo ya. Terkait ketentuan yang diberi nilai afirmasi. Nah, sepertinya apa yang disampaikan oleh BKPSDM Sukoharjo ini sepertinya teman-teman ya, ini sama dengan daerah-daerah yang lain. Nah, di sini dijawab, ada jabatan tertentu di kategori teknis yang mendapat nilai tambahan sertifikat kompetensi sesuai Kepmenpan RB nomor 650 tahun 2023. Jadi, untuk jabatan tertentu pada kategori tenaga teknis, ada yang mendapat nilai tambahan dari sertifikat kompetensinya yang pasti sesuai, teman-teman ya, sesuai. Nah, berdasarkan regulasi atau aturan Kepmenpan RB 650 tahun 2023. Sedangkan untuk Serdik untuk jabatan fungsional guru untuk kategori keempat, yaitu pelamar umum. Jadi pelamar umum di Sukoharjo itu ini tidak disebutkan, teman-teman ya, tidak disebutkan oleh admin BKPSDM Sukoharjo ya, admin media sosialnya P1 sampai dengan P3. Tapi di sini lebih spesifik disebutkan adalah P4-nya. Apakah P1, P3, kalau P1 kan tinggal penempatan ya. Apakah P2 dan P3 ini berarti tidak mendapatkan afirmasi Serdik? Nah, wallahu alam teman-teman ya. Namun di sini yang disampaikan oleh admin media sosial BKPSDM Sukoharjo ini adalah P4 mendapatkan Serdik, sertifikat afirmasi Serdik. Nah, yang terakhir di sini admin akan bagikan terkait pengumuman P3K. Ini 20 jam yang lalu sebelum video ini dibuat, di mana ada pertanyaan terkait pengumuman P3K dan jawabannya saat ini pengolahan hasil seleksi P3K oleh instansi masih terus berproses dan instansi dapat mengumumkan hasilnya mulai 6 sampai 15 Desember 2023. Masih ada waktu sampai tanggal 15 Desember, terutama bagi instansi yang tidak mengadakan SKTT. Ingat ya, bagi yang tidak melaksanakan SKTT. Silakan pantau secara berkala pada laman pengumuman instansi dan portal SSCASN. Jadi seperti itu teman-teman terkait info pengumuman P3K 2023 terkait afirmasi dari informasi yang disampaikan dari Sukoharjo dan dari Kota Bogor juga, insya Allah 15 Desember. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.